Ruang cair mencairkan kebekuan, meluaskan kekaguan. Mulai. Baik, selamat malam kerabat Ruang Cair dimanapun Anda berada. Malam hari ini Ruang Cair telah menghadirkan, sebenarnya bukan menghadirkan ya, lebih tepatnya itu justru Ruang Cair yang datang atau silaturahmi ke narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Mas Hasnan. Selamat malam Mas Hasnan. Malam. Oke. Apa kabar Mas Hasnan? Baik. Malam hari ini kerabat Ruang Cair di seluruh Indonesia, kita akan membahas kuliah daring sama dengan minggu yang lalu. Hanya saja minggu lalu itu kita pembahasannya kuliah daring tapi dalam perspektif mahasiswa. Nah, malam hari ini kuliah daring tapi dalam perspektif dosen atau pengajar. Nah, Mas Hasnan nanti akan menjadi narasumber karena beliau adalah salah satu dosen di salah satu kampus terbaik di Indonesia. Nah, beliau mengajar hukum internasional, filsafat dan lain sebagainya. Baik, Mas Hasnan, kira-kira selama pandemi ini berlangsung, semua perkuliahan dialihkan ke sistem daring. Persis begitu. Kira-kira menurut Anda sebagai seorang dosen yang mengajar, yang setiap hari mengajar mahasiswa, dalam sistem, ketika sistem daring ini diberlakukan, itu bagaimana? Ya, menarik sekali. Dulu sempat diprotes oleh orang-orang tua, dosen-dosen tua, karena perlu teknologi tinggi kan. Maklum lah, kita kan milenial. Masalahnya adalah sebagian dosen itu belum siap, tapi sebagian besar saya pikir sudah siap, ready, bahan-bahan sudah ada, tinggal melaksanakan. Jadi tidak ada masalah, mengalir seperti ruang cair. Oke, terima kasih. Kalau itu dari dosen keluhannya karena kebanyakan mereka yang mengeluh adalah dosen-dosen tua yang bukan gagap ya, yang belum paham sama sekali tentang teknologi ya. Kalau yang dosen milenial, dosen muda seperti Mas Hasnan ini saya kira sudah canggih, sudah melampaui ya, beyond gitu tentang terkait dengan teknologi. Nah, tapi untuk mahasiswa sendiri bagaimana? Sebagian mahasiswa mengeluh karena sebetulnya metode kuliah daring online itu memerlukan kekuatan. Saya menyebutnya kekuatan literasi. Kekuatan literasi. Dan yang kedua adalah berpikir kritis, critical thinking. Tanpa kedua kekuatan itu mustahil bisa melalui dengan mudah. Mengapa perlu dua kekuatan ini? Karena harus banyak membaca. Tanpa membaca tidak bisa membuat annotated bibliografi, critical review, atau semacam catatan ringan sederhana dari bahan bacaan yang disediakan. Sementara tanpa membuat catatan mustahil mereka memiliki kesempatan untuk mengidentifikasi masalah isu-isu mutakhir dalam bidang yang spesifik, terutama hukum internasional, teori hukum, filsafat hukum, dan lain sebagainya. Nah, tanpa mampu memahami isu, maka mereka juga akan kesulitan membuat naskah riset. Tanpa naskah riset sebagai prasyarat, mereka mustahil mampu mengikuti ujian. Jadi ini memang sistemik. Gitu. Dan itu dilaksanakan di perkuliahan daring. Bisa berjalan. Betul sekali bisa berjalan. Lek ora kuat berarti tinggal angkat tangan mereka. Drop out itu sebetulnya. Tapi meskipun kita tidak bisa menerapkan hal yang begitu kaku demikian. Saya pikir itu. Apakah mereka mampu mengikuti? Saya pikir ya itu up to them, terserah mereka. Saya berasumsi bahwa setiap ada tugas membaca, mahasiswa akan membaca. Kemudian setiap ada tugas mencatat, memahami apa argumentasi dalam sebuah artikel jurnal misalnya, mereka juga berusaha membuat hal itu. Kalau mereka tidak melakukannya boleh juga, itu tidak menjadi masalah buat saya karena kita mengajar mahasiswa bukan siswa. Jadi kita tidak punya tanggung jawab moral untuk mendorong mereka ayo belajar, itu tidak. Jadi ini memang metode belajar orang dewasa. Orang dewasa. Andragogi ya. Jadi falsafahnya
Pedagoginya adalah ya kemandirian adalah poin terpenting. Oke, Itu oke. kuncinya. Dan itu berarti sangat cocok dengan sistem daring ini ya. Karena Cocok sistem sekali. daring kan mahasiswa dituntut untuk mandiri memang. Betul sekali. Iya, benar-benar. Bahan bacaannya banyak. Lalu kalau ada kuliah ya mereka tinggal menonton video. Lalu mereka menjawab kuis-kuis yang disediakan. Lalu kalau ada persoalan mereka bisa, saya menyediakan waktu konsultasi, mereka bisa konsultasi dengan leluasa. Dan Oke. itu bisa anytime, anywhere, hanya dengan menggunakan gawai ya sebagai instrumen gadget itu. Jadi semakin mudah saya pikir dan mereka mahasiswa yang pandai. Oke. Kalau dipresentasikan ini di kelasnya Mas Hasnan ya kira-kira. Saya panggil Mas ini kerabat Ruang Cer dimanapun Anda berada karena beliau memang masih muda. Kalau saya panggil Pak itu kelihatannya Tidak mudah lagi. Oke, Mas Hasnan kalau dipresentasikan di kelas Anda, di kelas Mas Hasnan ini kira-kira yang sesuai dengan ekspektasi Mas Hasnan itu berapa persen? Ya, saya pikir ini permulaan. Kelemahan-kelemahan tentu ada. Mahasiswa sebagian mengeluh karena tugas membacanya, PR-nya, homework-nya terlalu banyak. Oke. Karena ini kita tidak bisa menyalahkan mereka dan menyebut mereka kurang terlatih. Karena mata kuliah yang harus mereka tempuh itu lebih dari 10. Berbeda dengan di luar negeri, itu maksimal hanya 4. SKS-nya besar-besar di luar negeri itu. Dan kalau sudah menempuh 4 mata kuliah per semester tuh sudah muntah-muntah itu. Di sini hebat sekali, Lebih bisa sedikit 11, ya? 12, 13. Kuliahnya para dewa. Ya, jadi mahasiswa di sini gampang aja kalau ingin tidak kepikiran sesuatu mengenai kuliah, tinggal tidak dikerjakan aja. Itu sudah bebas dari segala tuntutan tugas kan. Ya, saya sendiri pernah menjadi mahasiswa di Indonesia pada saat S1 dulu. Dan saya pikir kita perlu manage waktu ya. Kapan kita harus membaca, kapan harus mengerjakan PR, membuat makalah, mencari referensi, mencatat dan lain sebagainya. Tapi berapa persen agaknya susah karena saya tidak memiliki data untuk itu. Saya hanya waktu itu mencoba menganalisis apa kesulitan-kesulitan yang teman-teman mahasiswa alami ketika mengikuti kuliah daring. Katanya misalnya yang bisa saya catat adalah kebetulan saya tinggal di pelosok Pak, gitu. Jadi tidak ada sinyal. Yang kedua, mohon maaf Pak, saya terlambat. Jadi mohon perpanjangan waktu. Keterlambatan saya karena saya tidak punya paket data. Kemudian mohon maaf Pak, tidak ada internet. Wah, itu gila sekali nih. Ini persoalan konkret ini. Kemudian yang lain-lain ya mohon maaf Pak, tugas kami terlalu banyak, mohon keringanan perpanjangan waktu. Waktu belajar untuk mata kuliah saya selalu lebih fleksibel, lebih leluasa, mudah dipahami meskipun berat, tapi saya pikir mahasiswa mampu mengikuti. Dan yang mengejutkan adalah semua mahasiswa di kelas saya mendapatkan nilai yang terbaik, titik A. Tidak ada masalah, mereka pandai dan saya membaca naskah ujian mereka dan mereka layak. Dan sebenarnya mereka ini teman-teman mahasiswa ini punya potensi ya. Ya, karena mereka menulis, mereka berkarya, mereka menerbitkan tulisannya, artikel-artikelnya, dan itu membuat dosen secara personal ya, menurut saya pribadi, saya sendiri bangga dan itu bahagia. Nah, strategi Mas Hasnan untuk memanage itu semuanya sehingga mahasiswa Mas Hasnan tadi dikatakan ada yang berhasil sukses, itu bagaimana di perkuliahan daring? Saya mempersiapkan kuliah itu bahan-bahannya ya, sebetulnya bukan beberapa bulan sebelum perkuliahan, tapi beberapa tahun sebelum berkuliah, beberapa tahun sebelum berkuliah. Hanya dalam waktu untuk isu-isu yang terlampau penting, misalnya dalam hubungan internasional, saya harus menyoroti apakah dalam perkara COVID-19 penyebaran virus corona 2 ini, apakah negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia dan lain sebagainya, mereka memiliki hak untuk menuntut Cina yang dianggap sebagai suatu logus penyebaran pandemi global ini.
Saya pikir itu hal yang aktual dan harus dicatat update-nya. Saya hanya menambahkan sedikit update. Selebihnya adalah materi yang bersifat enrichment, dan itu banyak bahannya. Jadi saya sudah punya silabusnya, saya punya modulnya. Selain silabus, modul, ada tambahan namanya reader. Reader adalah kumpulan bahan bacaan yang dikarang oleh berbagai sarjana di bidangnya, expert betul. Dan itu bagus untuk memberikan peta kepada para mahasiswa bagaimana posisi sarjana tertentu tatkala berhadapan dengan isu tertentu. Nah, yang terakhir adalah mempersiapkan soal-soal ujiannya bagaimana. Jadi soal ujian itu sudah ada sebelum perkuliahan dimulai. Luar biasa ini. Tapi ada syarat yang mungkin mahasiswa merasa shock ya, mahasiswa Indonesia terutama, yakni sebelum masuk perkuliahan harus sudah membaca dulu. Saya kebetulan mengadopsi bahan kuliah dari salah satu universitas terbaik di dunia ya, di Brussels, Belgia. Itu di Universitas Katolik Leuven di Belgia. Iya, Leuven. Nah, saya pikir bahannya cukup bagus. Lalu saya menambahkan dalam konteks Indonesia. Lalu saya juga memberikan teks-teks berbahasa Indonesia, memberikan fasilitas bagi mereka yang agaknya memiliki kesulitan untuk memahami teks-teks berbahasa Inggris. Tetapi saya juga memberikan kesempatan mereka mempelajari bahasa global ini. Ya. Bagaimana kita mengajar hukum internasional tanpa menguasai bahasa global kan? Berarti dalam mata kuliah Mas Hasnan itu tidak hanya bahasa Indonesia referensi ya, tetapi iya, kebanyakan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia hanya 2 buku yang saya rekomendasikan. Ya. Oke. Nah, dari bahan tadi yang luar biasa banyak itu ya, itu kalau tidak mahasiswa yang terbiasa dengan hal itu sok bener. Nah, bagaimana kira-kira keadaan untuk menetralisir keadaan di lapangan, khususnya bagi mahasiswa supaya tidak sok? Saya memberikan 2 bahan berbahasa Indonesia. Yang satu tebal karena itu bahan referensi historis. Salah seorang profesor yang berasal dari Universitas Pajajaran yang menulis. Kemudian yang kedua bahan yang berbahasa Indonesia tipis, mudah dipahami, poin-poinnya sederhana, dan mahasiswa gemar sekali dengan yang buku-buku yang tipis-tipis itu. Jadi barangkali menurut mereka bisa dihafal, tapi saya tidak menyarankan kepada mereka untuk menghafalnya. Saya menyarankan agar mereka memahami kasus-kasus itu. Jadi dengan memahami kasus, tentu mereka akan semakin mahir memahami berbagai tata aturan hukum yang berlaku. Ya. Oke. Kerabat ruang cair tadi Mas Hasnan sempat menyebut tentang luar negeri. Ya, Mas Hasnan ini Mas Hasnan ini adalah lulusan ANU Mas ya, ANU. Australia apa gimana? Di Australian National University, Universitas Nasional Australia. Itu S2-nya. Jadi narasumber kita pada malam hari ini memang tidak main-main. Kita langsung datangkan dari lulusan dari ANU. Nah, ada nggak kira-kira Mas Hasnan perbedaan kira-kira yang bisa Mas Hasnan ceritakan perbedaan perkuliahan di luar negeri, bagaimana pengalaman Mas Hasnan dengan yang di Indonesia ini? Saya kebetulan alumnus jurusan Syariah Universitas Muhammadiyah Malang. Saya bangga dengan alma mater saya. Saya di training ada namanya pelatihan leadership di Gembleng di P2KK istilahnya. P2KK. Itu menjadikan saya tahan banting. Tapi yang jelas selama saya kuliah S1 itu bahagia. Karena semuanya berjalan mulus tanpa kendala. Semua serba mudah, tugas mudah, ini mudah, relatif bisa dipelajari semuanya. Iya. Tetapi ketika saya di NU, saya merasa penderitaan saya begitu luar biasa, kemudian berdarah-darah sifatnya. Jadi karena tugasnya begitu berat, mata kuliahnya kecil. Saya pernah mengambil satu mata kuliah, kalau nggak keliru judulnya Approaches to the Modern Muslim Societies,
itu yang guru saya masih ingat, itu ada dua. Beliau yang satu profesor riset, seorang antropolog namanya Profesor Dale Eggleman. Kemudian yang kedua seorang sosiolog, ahli historical sociology, sosiologi historis, namanya Profesor Armando Salvatore. Dan Profesor Armando pindah ke McGill University, Kanada. Nah, dengan dua profesor itu muridnya juga dua ternyata. Karena kelasnya sangat spesifik yang dipelajari. Jadi bayangkan kalau kita nggak baca salah satu bahannya, kita akan melewatkan satu diskusi yang panjang di kelas. Dan itu akan sangat memalukan. Tadi saya belum mengalami hal itu, saya berusaha. Meskipun ya saya migran 15 menit sekali. Saya yakin mahasiswa di Indonesia jauh dari perasaan depresi dalam konteks ini. Jadi belajar mereka mungkin masih membahagiakan. Ya. Oke, membahagiakan dalam hal ini karena semua tugas bisa dikerjakan. Iya, tidak berat maksudnya. Tidak berat. Gitu. Oke. Sampai di ujung-ujung, sebetulnya di Australia dulu di toilet itu sampai dipasang stiker-stiker yang menjelaskan bahwa jika Anda melihat mahasiswa yang depresi, kemudian dengan ciri-ciri sebagaimana berikut, satu, sering melamun gitu-gitu, harap hubungi ini security, nomor teleponnya sekian. Jadi itu betul-betul terjadi. Oke, luar biasa. Jadi memang kuliahnya memang serius. Oke, baik. Kira-kira pesan ya dari Mas Hasnan yang sudah pengalaman menjadi mahasiswa S1 di dalam negeri, S2 di luar negeri, dan sekarang menjadi seorang pengajar atau dosen, apa yang bisa Mas Hasnan sampaikan kepada kerabat ruang cair di seluruh Indonesia ini? Ya, mengalir saja lah. Saya juga heran kenapa sih orang itu sudah pandai waktu S1, aktivis, pandai, berkarya, produktif sekali, hebat, berprestasi. Lantas kemudian berlomba-lomba ingin memburu beasiswa, itu saya juga heran. Itulah yang dulu kami alami kan. Sebetulnya itu kita harus berhadapan dengan hal yang sangat berat ketika berlomba memperebutkan beasiswa. Yang kedua, ketika kuliah itu jauh lebih berat, terjal, menanjak, berdarah-darah. Tapi kenapa itu menjadi tren? Itu yang saya heran. Jadi pesan saya ternyata semakin susah itu semakin menarik. Jadi iya. Jadi kalau semakin susah makin menarik. Ada banyak kawan mahasiswa ya, teman-teman para sahabat mahasiswa yang hobinya gemar mager, PW, malas gerak, kemudian hobi rebahan kan sekarang, lalu ditambah COVID-19, stay home, you will be a student who is loving rebahan. Nah, itu menurut saya sebaiknya cari tantangan yang lebih berat itu, karena akan sangat menarik, akan membuka kesempatan bagi kita, mata kita untuk melihat hal-hal yang sebelumnya kita nggak tahu gitu. Dari seluruh dunia bagaimana. Terakhir Mas Hasnan, untuk dalam konteks kuliah daring, kira-kira seruan apa yang bisa Mas Hasnan berikan untuk para mahasiswa yang ada di rumahnya masing-masing sekarang, bukan di lembaga pendidikan, tapi belajar dari rumah masing-masing? Sebaiknya para adik-adik mahasiswa, teman-teman, ya menambah paketan data lah. Itu yang paling penting. Tambah paketan data. Jadi seberapapun Anda belajar keras, berkeringat, hebat, pandai, nggak akan sampai tugas-tugasmu ke meja dosen-dosenmu gitu, tanpa paketan data yang cukup. Gitu. Kalau Anda nggak punya, minta dong ke dosennya atau ke kampusnya atau ke Menteri Pendidikan ya, Mas Menteri. Mas Menteri. Ya, jangan mikirin yang enggak dong, Mas Menteri. Itu kasih duit buat pakai data mahasiswa itu penting banget. Basic. Itu real di lapangan. Ya, serius. Baik, Mas Hasan, terima kasih. Nah, sebenarnya ruang cair tidak tidak hanya mengundang Mas Hasnan, saya kira tidak cukup hanya sekali ini saja, karena masih banyak hal yang harus kita korek dari seorang Hasnan Bakhtiar. Begitu. Nah,
semacam perjalanan beasiswa, bagaimana cara mendapatkannya. Nah itu nanti kita akan undang lagi Mas Hasan khusus untuk menceritakan beasiswa itu, bagaimana perjalanannya, bagaimana mendapatkannya, begitu. Jadi nanti Kerabat Ruang Cair Mas Hasan akan menjadi narasumber kembali dalam konteks itu, dan bisa lagi dalam tema-tema yang lain nanti kita akan minta Mas Hasan untuk mengisi, meramaikan YouTube Ruang Cair ini. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Hasan ya. Sehat selalu, mudah-mudahan segalanya diberikan kelancaran. Amin. Kerabat Ruang Cair dimanapun Anda berada, itu saja perbincangan kita malam hari ini dengan narasumber yang luar biasa, Hasan Bakhtiar, dosen salah satu universitas terbaik di Indonesia. Jangan lupa untuk selalu mengikuti YouTube Ruang Cair. Jangan lupa share, like, dan komen terkait dengan konten yang selalu kita sajikan. Dimanapun Anda berada, selalulah memberikan yang terbaik dan selalu menjadi yang terbaik. Terima kasih.